Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afri Marzuko MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya kali ini. Saya Hanif Arfari dengan NPM 153 yang akan menjadi moderator sesi presentasi kali ini. Hari ini kita akan membahas topik atau presentasi mengenai laporan hasil penelitian psikologis perkembangan peserta didik di SD Negeri 2 Pringsewu Utara. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya mengawali doa bersama. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk bisa melihat presentasi pada sesi kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya di sini bersama rekan-rekan saya berjumlah 7 orang. Yang pertama ada Sri Suci Kawandari dengan NPM 157, Dinia Rahmadani dengan NPM 173, Wiwi Dwi Utami dengan NPM 181, Ella Frestiana dengan NPM 186, Rafli Sulfatma dengan NPM 196, Dihya Kanza Asisa dengan NPM 199, Raihana Kurotayun dengan NPM 217. Untuk memulai presentasi kali ini, kepada pemateri saya persilakan. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui pemahaman guru, pengajar di UPT SDN 2 Pringsewu Utara mengenai pentingnya psikologi perkembangan peserta didik. 2. Untuk mengetahui apakah guru di UPT SDN 2 Pringsewu Utara sudah memperhatikan aspek psikologi peserta didik dalam proses pembelajaran. Waktu dan lokasi penelitian. Kegiatan penelitian psikologi perkembangan peserta didik ini dilakukan di SD Negeri 2 Pringsewu Utara yang beralamat di Gang Lumpur Jaya 2, nomor 2, Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kegiatan penelitian psikologi perkembangan peserta didik dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pada pukul 09.00 sampai dengan 09.30 waktu Indonesia Barat. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mini riset dengan jenis pengamatan, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini, penelitian terjun langsung ke lapangan. Pengertian psikologi. Psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu dari masa konversi sampai tua atau mati. Berdasarkan hasil dari wawancara yang kami lakukan terhadap guru kelas 1 di SD Negeri 2 Pringsewu Utara, guru tersebut cukup baik dalam mengetahui tentang psikologi perkembangan peserta didik. Menurut beliau, dalam mengembangkan karakter peserta didik, yang perlu diperhatikan pertama yaitu anak bersikap jujur, memberi contoh yang baik, memberikan apresiasi kepada siswa, dan mengajarkan sopan santun. Psikologi peserta didik sangat mempengaruhi pembelajaran di kelas, membentuk perkembangan karakter peserta didik dengan cara memberikan contoh teladan dalam bersikap. Psikologi yaitu guru memahami karakteristik siswa secara emosional. Tujuan mengetahui psikologi agar dapat memberikan pembelajaran yang baik pada peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada guru wali kelas 2 di SD Negeri Pringsewu Utara, guru tersebut cukup mengetahui tentang psikologi perkembangan peserta didik. Menurut beliau, psikologi anak dapat bekerja dengan anak-anak yang mengalami kesulitan emosional atau perilaku. Psikologi anak juga dapat digunakan dalam konteks pendidikan untuk merancang pendidikan. Menurut beliau juga, psikologi anak dapat dilihat dari cara mengembangkan karakter peserta didik, seperti strategi perkembangan konteks pembelajaran dan bentuk ketempatan pembelajaran. Dan cara membentuk perkembangan peserta didik, menurut beliau bisa diberikan lingkungan belajar yang tepat, dan dapat juga mengetahui tentang psikologi kejiwaan atau mental anak dapat diukur dan menerapkan tingkah laku sehari-hari. Kesimpulan hasil penelitian kelas 3. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada guru kelas 3 di SD Negeri 2 Pringsewu Utara, beliau cukup baik dalam mengetahui tentang psikologi perkembangan peserta didik beserta perkembangannya. Beliau selalu mengevaluasi setiap perkembangan peserta didik agar dapat menilai perkembangan yang terjadi pada anak tersebut.
Beliau juga melakukan kolaborasi dengan orang tua atau wali yang bersangkutan dengan peserta didik untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Hasil wawancara guru kelas 4 bernama Ibu Dian Wahyuningsi SPD, lama mengajar 8 tahun. Hasil wawancara yang kami lakukan terhadap guru kelas 4 di SD Negeri 2 Pringsewu Utara, guru tersebut sangat baik dalam mengetahui tentang psikologi perkembangan peserta didik. Menurut beliau, yang harus diperhatikan yaitu karakter anak, yang mana memiliki kecerdasan masing-masing dari penglihatan, membaca, mendengar, dan harus memperhatikan karakter siswanya masing-masing. Menurut beliau, psikologi peserta didik sangat mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Jika mereka terdapat masalah sedari rumah, psikologinya kurang siap untuk menerima pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan ice breaking agar mencairkan suasana pembelajaran. Cara beliau dalam membentuk perkembangan karakter peserta didik yaitu dengan diselipkan dalam kegiatan pembelajaran berupa kerja kelompok dalam tim, bertujuan untuk membentuk kerjasama antar peserta didik, sikap tolong-menolong, serta strategi yang baik dalam pembelajaran. Menurut beliau, psikologi peserta didik adalah kesiapan mereka dalam menerima pelajaran. Tujuannya penting berhubungan dengan pembelajaran, yaitu agar tercapainya proses pembelajaran di sekolah, dan penting untuk kelancaran pembelajaran di dalam kelas. Manfaat dalam mempelajari psikologi perkembangan, yaitu untuk membentuk karakter peserta didik menjadi lebih kuat dan lebih menghargai orang lain, serta mengajarkan pada peserta didik agar tidak membahas temannya dengan keburukan. Cara mengetahui psikologi peserta didik yaitu dengan kita terjun secara langsung atau bisa dilihat dengan pembelajaran setiap harinya dari berinteraksi 2-3 minggu. Cara beliau dalam menerapkan aturan ke peserta didiknya yaitu dengan penerapan do and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak. Jadi waktu awal ada kontrak pembelajaran yang mana mereka bertanda tangan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Ini bertujuan untuk membentuk dan membuat kejujuran dan tanggung jawab sejak dini. Beliau mengatakan bahwa peran guru yaitu sebagai fasilitator yang memfasilitasi mereka sambil memberikan pujian ketika melakukan kebaikan, memberikan penguatan jika mereka lemah atau lelah, memberikan motivasi jika dia malas, dan memberikan hukuman jika mereka melakukan pelanggaran. Kesimpulan hasil penelitian kelas 5. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada guru kelas 5 di SD Negeri 2 Pringsewu Utara, guru tersebut sangat memahami tentang psikologi perkembangan peserta didik. Menurut beliau, dalam mengembangkan karakter peserta didik yang harus dilakukan adalah memahami peserta didik dan karakter bawaan, melakukan aksi nyata dan pembiasaan dengan memberikan contoh dari guru, karena psikologi dapat menentukan bagaimana proses pembelajaran itu. Dengan memahami karakter masing-masing anak, disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari tentang perkembangan tingkah peserta didik dalam interaksinya dengan lingkungan. Kesimpulan hasil penelitian kelas 6. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada guru kelas 6 di SD Negeri 2 Pringsewu Utara, beliau sudah memahami psikologi peserta didik beserta pengembangannya. Menurut beliau, psikologi adalah kejiwaan mental peserta didik. Beliau juga melakukan pendekatan yang berbeda pada setiap peserta didik untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Ibu Siti Alfiah melakukan kolaborasi dengan orang tua atau wali murid untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Tujuan dari Ibu Siti Alfiah dalam mengetahui ilmu psikologi anak adalah untuk menangani anak dengan cara yang tepat, karena tidak semua harus disamakan cara penanganannya. Maka dari itu kita harus paham tentang ilmu psikologi. Dalam mengembangkan karakter peserta didik, yang harus dilakukan adalah memahami peserta didik dengan karakter bawaan, melakukan aksi nyata, dan pembiasaan dengan memberikan contoh dari guru. Sangat berpengaruh karena psikologi dapat menentukan bagaimana proses pembelajaran itu. Dengan memahami karakter masing-masing anak, disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari tentang perkembangan tingkah peserta didik dalam interaksinya dengan lingkungan. Agar mengetahui kondisi mental anak, manfaatnya sangat baik.
karena kita juga harus selalu mengawasi peserta didik. Dilakukan penanganan lanjutan agar kita tahu psikologi peserta didik. Dari perilaku dan sifat biasanya psikologi kurang baik dilihat dari perilaku dan sifat anak yang cenderung lebih pendiam. Rutin dilakukannya prinsip psikologi karena guru adalah fasilitator atau dalam proses belajar mengajar, guru harus mengenal karakteristik dan kebutuhan anak dari setiap siswa. Guru dapat menjadi sumber motivasi bagi siswa. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatlah data-data yang relevan dan setelah melakukan kegiatan penelitian di SD Negeri 2 Pringsewu Utara, maka secara umum dapat diperoleh kesimpulan bahwa Dewan Guru di sekolah itu sudah memperhatikan psikologis perkembangan peserta didiknya. Psikologis peserta didik itu sangat mempengaruhi pembelajaran di dalam kelas, membentuk perkembangan peserta didik karakter peserta didik itu dengan cara memberikan contoh teladan dalam bersikap. Kondisi psikologis peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan peserta didik saja, tetapi juga di lingkungan sekitarnya, termasuk lingkungan keluarga, sosial, masyarakat, dan seterusnya. Terima kasih. Apabila dalam menyampaikan saya sebagai moderator ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Di sini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, bila bisa bilil haq, fastabiqul khairat, tak lupa nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.